dengan putusan kaji pimpinan pusat muhammadiyah tentang tuntunan ide itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha dan khususnya terkait dengan kurban. Jadi ini kita ambilkan dari majelis haji dan tafsir pimpinan pusat muhammadiyah. Yang pertama kita pahami terlebih dahulu. Saat ini Bapak Ibu biasanya atau menit pasti atau umpamanya setengah jam buat orang-orang ini sekali lagi panjang pembahasannya. Ya sekarang bisa 1 jam, mohon perhatiannya, mohon mengikuti. Pengertian terdahulu, pengertian kurban betawi udhiyah. Kita pahami dulu, kata kurban itu berasal dari kata korban yang menghubung kurban dalam bahasa Arab. Artosipun hampir dekat utawi mendekati. Dalam bahasa Arab kata kurban kadang juga disebut istilah udhiyah. Hari raya dengan hari raya Idul Adha. Kata udhiyah bentuk jamak dari kata dhiyah. Dhiyah itu maksudipun binatang sembelihan. Binatang sembelian disebut juga dengan nahar, ya, dengan nahar. Pengertian udhiyah sebagaimana disebutkan oleh Said Sabiq dalam kitabnya, kitab fikih sunnah, beliau mendefinisikan al-udhiyatu hiya ismun lima yudbahu minal ibil wal baqar wal ghanam yauman nahri wa ayyamit tasyriki taqarruban ilallahi ta'ala. Yang disebut udhiyah atau kurban itu adalah nama bagi binatang yang disembelih, baik itu unta, sapi, dan kambing pada hari nahar atau 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah dasar atau dalil hukum berkurban. Jadi ibadah kurban merupakan ibadah yang disyariatkan. Maksudipun disyariatkan itu diperintahkan oleh agama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis. Dalil yang pertama surat Al-Kautsar ayat pertama dan kedua. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami, maksudnya kami itu adalah Allah, telah memberikan engkau Muhammad nikmat yang banyak, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu untuk mensyukuri nikmat itu. Kemudian yang kedua, sembelihlah hewan kurban. Sembelihlah hewan kurban. Jadi ini dalil yang pertama, perintah untuk berkurban. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Hajj ayat 36 yang artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai sebagian daripada syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak darinya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri, maksudnya terikat, ya. Kemudian apabila telah roboh, telah disembelih, telah mati, makanlah sebagiannya, beri makanlah orang-orang yang tidak minta-minta dan orang-orang yang meminta-minta. Jadi daging kurban itu Bapak Ibu boleh dibagikan kepada semua, baik orang miskin maupun yang bukan miskin. Berbeda dengan zakat. Zakat fitrah hanya dikhususkan bagi orang, diberikan kepada orang fakir miskin. Tapi kalau kurban, daging kurban untuk semua. Lalu yang ketiga, berdasarkan hadis dari sahabat Jabir, katanya saya sholat Idul Adha bersama Rasulullah. Kemudian setelah selesai
beliau diberi seekor kambing gibas, kambing yang besar, lalu beliau menyembelihnya seraya berdoa, bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza anni wa an man lam yudhi min ummati. Ya. Artinya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, ini kurban dariku dan dari orang yang tidak berkurban dari umatku. Ya, dari umatku. Nah, terus bagaimana hukumnya berkurban niku? Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban. Ada yang mengatakan wajib, ada yang berpendapat sunnah. Okay. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai hukum melakukan kurban, tetapi yang jelas bahwa ibadah kurban itu diperintahkan, ya, disyariatkan oleh Allah. Seperti yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, gitu. Oke. Nah, perbedaan pendapatnya itu ada dua macam. Ya, menurut Imam Abu Hanifah, Auza'i, Imam Malik berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Wajib niki maksudnya nggih, nek sampun mampu, tiyang sing mampu berkurban niku hukume wajib. Niki menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, nggih. Dasarnya alasan mereka mewajibkan tadi fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sembelihlah kurban. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki keleluasaan harta, maksudipun mampu, mampu berkurban dan tidak menyembelih kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Jadi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ini kurban sama wajibnya dengan sholat bagi orang yang mampu. Ya. Tetapi menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah, bukan wajib. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah niku maksudipun sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan niku hukumnya, tapi tidak sampai wajib. Nah, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, ya, istri Rasulullah, Rasulullah bersabda, apabila telah masuk hari ke-10 bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia tidak memotong rambut dan kukunya. Sehingga dari sini dipahami bahwa kurban sunnah, bukan wajib. Jadi itu perbedaan pendapat. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat tersebut, tapi yang jelas ibadah ini disyariatkan, diperintahkan, ya. Menurut kami, kalau kita mempunyai kemampuan, tentu sebaiknya berkurban. Oke, kalau sudah mempunyai kemampuan. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, hikmah berkurban. Jadi hikmah disyariatkannya berkurban itu diantaranya yang pertama sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Jadi karena begitu banyak nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, maka sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, kita berkurban.
Inna a'toina kal kautsar. Kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Karena itu sholatlah kamu dan berkorbanlah. Itu. Kemudian yang kedua, bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang mukmin, dapat dengan berkorban dapat mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui bahwa pertama kali syariat kurban itu diperintahkan oleh Allah yaitu pada zaman Nabi Ibrahim. Yaitu ketika Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail menjalankan perintah Allah dengan sabar. Waktu itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Ketaatannya, kecintaannya diuji oleh Allah. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu sudah lanjut usia, tapi belum dikaruniai anak. Ya. Orang itu kalau berkeluarga yang diidam-idamkan setelah berkeluarga atau menikah kan pasti anak. Nah, sampai lanjut usia belum mempunyai anak. Lalu kemudian beliau menikah lagi, istrinya yang pertama itu namanya Hajar. Lalu yang kedua Saroh. Setelah menikah dengan Saroh, Allah memberikan karunia melalui istri pertamanya justru Hajar, yaitu anak yang kemudian diberi nama Ismail. Ketika mulai beranjak remaja, Allah menguji Nabi Ibrahim. Ya, diperintah untuk menyembelih anaknya itu. Jadi di dalam ungkapannya Nabi Ibrahim mengatakan begini, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fangzur madza tara. Anakku, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Gitu. Lalu anaknya, putranya Ismail ini menjawab, ya abatif al matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pak, kerjakan saja apa yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah itu. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah itu. Dan kita tahu semua perintah Allah itu pasti mengandung kebaikan kalau kita laksanakan. Semua larangan Allah itu tujuannya untuk menghindarkan diri dari keburukan. Ya, tidak ada perintah Allah yang ingin menjerumuskan manusia, tidak ada. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah benar-benar akan menyembelih Nabi Ismail, dipanggillah dia oleh malaikat, diganti dengan kambing. Nah, jadi lulus di dalam ujian tersebut, sabar melaksanakan perintah. Kemudian yang kedua, pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim mengutamakan ketaatan kepada Allah dan mencintainya daripada mencintai dirinya dan anaknya. Jadi kita itu memang harus mencintai anak kita, istri kita, harta benda kita, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Ketika Allah menyuruh begini, harus kita kerjakan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga hikmahnya, bahwa ibadah kurban ini sebagai realisasi. Realisasi niku maksudipun membuktikan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau orang itu bertakwa, melaksanakan perintah Allah, salah satu perintah Allah adalah berkurban. Ya. Kemudian yang keempat, membangun kesadaran tentang kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap orang miskin, bahwa dengan berkurban itu kita bisa berbagi, peduli dengan adanya hewan kurban, dagingnya kita bagikan kepada semua, terutama kepada orang miskin yang mungkin, mohon maaf, sehari-harinya tidak selalu bisa makan daging. Nah, dengan adanya ibadah kurban, maka alhamdulillah itu dapat dirasakan.
Ngoten maksudnya nggih. Lalu kemudian berikutnya binatang atau hewan kurban. Ya. Yang pertama macam-macam binatang kurban. Nggih. Hewan yang dapat untuk kurban itu disebutkan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj ayat 34 disebut dengan istilah bahimatul an'am. Ya. Atau binatang ternak. Ya. Di dalam ayatnya Allah menegaskan, dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan penyembelian kurban. Kami perintahkan untuk menyembelih kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak. Nah, binatang ternak. Jadi tidak sembarang binatang bisa dijadikan kurban, Bapak Ibu, yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu berserah dirilah kepadanya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Menurut pandangan para ulama bahwa yang termasuk bahimatul an'am atau binatang ternak dalam ayat tersebut adalah kambing. Kambing. Berarti kalau kita kurban ayam, mentok, angsa mboten sah. Yang sah adalah kambing. Kambing niki baik wedhus Jawa utawi wedhus gibas sami mawon, nggih. Sapi termasuk kerbau. Teng mriki wonten apa mboten Bapak Ibu? Kebu. Mboten wonten nggih. Pun mboten wonten. Sapi nggih. Terus yang ketiga unta. Jadi itu 3 jenis binatang ternak yang boleh dijadikan hewan kurban. Kambing, sapi, ya, termasuk kerbau dan unta. Di sini yang kita ada adalah kambing dan sapi. Unta mboten wonten nggih. Kemudian kriterianya, tidak semua, walaupun kambing, walaupun sapi juga harus ada kriterianya. Kriteria hewan kurban dapat dilihat dari 2 aspek. Yang pertama dari segi fisik, yakni hewan untuk berkurban hendaknya yang sehat, baik dan tidak cacat. Sehat, baik, tidak cacat. Ya. Sesuai dengan hadis dari Anas, ia mengatakan Rasulullah telah berkurban dengan 2 ekor kambing gibas yang bertanduk yang bagus. Oke. Ia mengatakan, saya melihat Rasulullah melakukannya sendiri, maksudnya menyembelih sendiri hewan kurbannya. Beliau meletakkan kakinya di atas kedua untanya, beliau membaca bismillah dan kemudian bertakbir. Ya. Yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan Rasulullah melakukan kurban dengan memotong seekor kambing yang bertanduk dan jantan. Perutnya berwarna hitam, kakinya berwarna hitam, keliling matanya juga berwarna hitam. Ini yang disebut dengan kambing hitam, ya, karena semua warnanya hitam, kambing hitam. Tapi maksudnya bukan mengkambing hitamkan orang, bukan. Kalau mengkambing hitamkan orang itu nopo maksudnya kan, memfitnah dan sebagainya kan begitu. Ini kambing untuk kurban, ya. Lalu yang ketiga, tentang sifat-sifat apa saja yang menyebabkan tidak bolehnya pada kambing kurban. Rasulullah berada di antara kami, kemudian beliau bersabda, 4 macam binatang yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu binatang yang buta, sakit, pincang, dan kurus. Mboten nonton daginge, namung lunglit, balung kali kulit. Nah, ini tidak boleh, tidak sah untuk kurban. Okay. Jadi dari hadis-hadis itu, hewan yang pantas layak dijadikan hewan kurban adalah pertama akron. Akron itu maksudnya hewan yang bertanduk lengkap, samin, yang gemuk. Makin gemuk makin bagus, karena dagingnya makin banyak. Kalau dagingnya banyak, pembagiannya juga banyak. Ngoten. Amlah, hewan yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya untuk kesempurnaan ini. Yang berikutnya
Hewan yang tidak boleh dijadikan kurban aurok, buta sebelah, napa malih buta kedua-duanya malah tidak boleh. Yang kedua sakit, mardoh, sakit. Jadi kalau binatang ternaknya sakit tidak boleh hewan kurban. 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu itu wonten penyakit mulut dan kuku, PMK. Wonten penyakit lato-lato sapi. Nanti wonten teng mriki wae. Dalem? Wonten nggih sing model melentung-melentung ngoten niku. Terus biasanya gak doyan mangan sapine ngoten niku nggih. Nah, mun ngoten niku enggak boleh jadi hewan kurban, nggih. Arja, hewan yang pincang. Ya, arja. Yang keempat kasir. Kasir hewan yang kurus kering, enggak punya daging. Sampai tulang sumsunya enggak ada. Nah, itu. Yang kedua, kriteria dari segi umur. Ya, umur bahwa binatang kurban harus memenuhi umur minimal. Untuk unta minimal usianya 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Biasanya nek bosone bakul wedhus niku sampun koel, nggih, sampun koel. Nggih. Pokoknya kalau sudah koel berarti boleh jadikan hewan kurban. Yang ketiga, kriteria dari jenis kelamin. Hewan kurban boleh jantan dan betina. Ya, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan salah satu jenis harus jantan, tidak ada. Ya, tapi biasanya teng mriki mesti lanang ya Pak nggih. Mesti lanang. Walaupun sebetulnya betina boleh gitu. Ya, tapi biasanya kalau betina itu khawatir mangke meteng. Ya, ada janinnya itu khawatir begitu. Terus yang kedua kalau betina itu mempengaruhi populasinya, bisa mengurangi reproduksi binatang ternak. Jadi tidak bolehnya hanya dari segi teknis, bukan dari segi hukum. Okay. Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan jumlah hewan kurban. Bahwa seseorang telah dianggap cukup berkurban dengan 1 ekor kambing. Umpamine sak jerumah niki wonten tiyang kalih 3 sekawan, nggih, cukup 1 ekor kambing. Bukan setiap jiwa berkorban masing-masing 1 ekor kok enggak. Cukup 1, sekeluarga cukup 1. Nggih. Dan kalau kambing tidak boleh urunan, tidak boleh patungan. Nggih, ngoten. Kemudian yang kedua, seekor unta atau sapi mencukupi kurban untuk 7 orang. Urunan 7 orang seperti yang tadi. Oke. Kita sudah dapat 2 sapi sementara Pak gini. Oke, nah itu 7 orang. Oke. Sapi atau unta. Oke. Bahkan di dalam riwayat yang lain 1 ekor unta mencukupi untuk 10 orang. Tapi teng mriki kan mboten-wonten unta, nggih. Nah, berikutnya penyembelihan hewan kurban. Ini yang juga perlu kita pahami. Yang pertama, waktu menyembelih. Waktu menyembelih hewan kurban untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah sejak selesai sholat Idul Adha, tanggal 10 Dzul Hijjah. Untuk tahun ini berdasarkan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah kemarin sudah diputuskan 10 Dzulhijjah tahun 1446 ini jatuh pada tanggal 6 Juni hari Jumat 2025. Nah itu sudah diputuskan kemarin, sudah ditetapkan. Jadi kita menyembelihnya setelah sholat. Kalau sebelum sholat Idul Adha tidak sah. Sama halnya kalau kita mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, mboten sah. Harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Ini zakat fitrah. Kalau kurban setelah sholat Idul Adha. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi 4 hari.
Tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 13 maksimal sebelum maghrib. Karena kalau sudah maghrib itu berarti sudah pindah hari, sudah pindah tanggal. Itu waktu. Yang menyembelih, siapa yang menyembelih? Orang yang menyembelih hewan kurban diutamakan sohibul kurban. Orang yang berkurban itu sendiri. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila sohibul kurban tidak mampu untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya, jumeneh kok nyembelih sapi, wedhus, pitik mon boten nate. Nggih. Kalau seperti itu boleh diwakilkan kepada orang lain. Nggih, orang lain. Jadi penyembelihan bisa dilakukan atau diwakilkan oleh orang lain. Nggih. Yang ketiga, dan ini yang penting, tata cara menyembelih hewan kurban. Karena ini ibadah Bapak Ibu, sehingga harus sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara penyembelihan hewan kurban harus memenuhi tata cara penyembelihan dan syarat-syaratnya. Pertama, menggunakan alat penyembelihan yang tajam. Harus diasah, diungkal rien, diasah, itu karena ada perintah dari Rasulullah begini. Diriwayatkan dari Syaddad bin Aus dari Rasulullah, beliau bersabda, ada dua hal yang senantiasa aku jaga yang berasal dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, baguskanlah cara dan keadaan dalam membunuh. Dan apabila kamu menyembelih, apabila kamu menyembelih, maka baguskanlah penyembelihannya. Baguskanlah penyembelihannya. Maksudnya bagaimana? Hendaklah menajamkan pisaunya. Ini ada tekanan ini Bapak Ibu ya. Loh. Menajamkan pisaunya, harus menajamkan pisaunya. Oke. Kemudian yang kedua, menenangkan hewan sembeliannya. Hewan kurban tidak boleh dibuat stres, oke, tenang, dan harus tajam. Pisaunya harus tajam. Nek langsung saged sepindah sekali ayun langsung putus urat lehere. Nek mboten saged ping kalih ngeten. Maksimal ping 3 ngeten. Kedah sampun putus. Karena kalau ndak putus nanti khawatir bangun lagi binatang ternaknya nanti, nggih. Dan tersiksa, nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Bapak Ibu, menghadapkan hewan ke arah kiblat, nggih. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Jadi tidak boleh sembarangan, nggih. Ini hadisnya, ya. Hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat, yaitu pada bagian leher yang akan disembelih. Maksudnya yang menghadap kiblat itu leher yang akan disembelih. Karena itulah arah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi kepala hewan yang akan disembelih boleh di sebelah utara, boleh di sebelah selatan. Tapi biasanya sing gampang niku nek teng sebelah kidul. Kan ngeten. Ngeten toh nggih. Kalau di utara nanti ngede, nggih. Ngede. Jadi lebih gampang kalau kepala binatangnya di selatan, mujur ngidul, ngeten nggih. Mujur ngidul. Mujur ngalor nggih saged tapi mangke nggih terus putih nggih repot. Ya. Lebih mudah kalau di selatan. Ini yang kedua Bapak Ibu nggih. Setelah menghadapannya ke arah kiblat, kemudian berdoa, ya, kemudian berdoa. Ini doanya panjang, yaitu seperti doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Bismillahi Allahu akbar Allahumma minka walakaan gitu. Nah, sekarang yang lebih pendek saja. Yang lebih pendek saja monggo nderekaken kami bacakan jenengan nderekaken nggih. Tirukan. Allahumma. Ya. Kita mulai dari awal. Bismillahi. Wallahu akbar. Allahumma hadza anni. Nah, niku nek binatang kurbannya disembelih sendiri. Nggih. Jadi sepindah malih bismillahi. Wallahu akbar. Allahumma hadza anni. Tapi kalau binatang kurbannya disembelih oleh orang lain, ya, yang tadinya anni diganti dengan an, nah terus disebutkan nama orang yang berkorban. Orang yang berkorban. Monggo sepindah malih. Bismillahi. Wallahu akbar. Allahumma hadza an. Nah, setelah an itu namanya disebut. Tadi yang sudah di sinten wau, Bapak sing MC wau 1 2 3 sampai 7. 1 2 sampai 7. Nek kambing ya nama yang berkorban kambing siapa? Ngoten nggih. Mangke saya share doanya nanti untuk di share ke jemaah yang lain ngoten. Jadi itu doanya. Kalau ini ya boleh tapi panjang. Mangke nek panjang kedangon mangke nggih. Nggih. Selak binatang wis ndang disembelih toh aku iki kan ngoten mangke nggih. Gitu. Jadi yang pendek saja. Berikutnya Bapak Ibu menyembelih hewan kurban sampai dipastikan memutus tenggorokan dan 2 urat nadi yang ada di lehernya. Sampai harus putus, jangan sampai tidak putus. Oke. Jadi itu berkaitan dengan tata cara menyembelih. Monggo diunjukin minuman nih. Kita lanjutkan. Sekarang berkaitan dengan pembagian hewan kurban. Yang pertama, penerima daging kurban. Ya. Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi menjelaskan pembagian atau pendistribusian kurban ada di dalam surat Al-Hajj ayat 28, 36, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian ini ayat-ayatnya dan ini hadisnya, ya. Ini hadisnya, sehingga dari ayatnya dan hadis ini, nah ini dengan merujuk kepada ayat-ayat dan hadis tersebut, maka orang yang menerima kurban dapat dikelompokkan 4. Yang pertama, sohibul kurban atau orang yang berkurban, ya. Boleh menerima daging kurban. Bahkan ulama ada yang mewajibkan harus makan daging kurbannya. Bahkan boleh banyak, boleh pesan juga, maksimal sampai 1/3 bagian, 1/3. Kemudian yang kedua, orang yang sengsara lagi fakir. Tadi surat Al-Hajj ayat 28. Ya, harus kita utamakan orang-orang fakir. Orang yang tidak meminta-minta. Jadi orang yang bukan fakir juga diberi. Dan orang miskin. Ya, ini sebetulnya yang B dengan D sama saja, fakir miskin. Kemudian yang ketiga ini orang yang tidak miskin. Jadi pekurban, orang yang miskin dan orang yang tidak miskin. Intinya itu. Intinya pokoknya semua harus kebagian, jangan sampai ada yang tidak kebagian, berapapun bagiannya. Kemudian hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sohibul kurban, oleh orang yang berkurban. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas dapat dipahami bahwa hal-hal yang boleh dilakukan oleh sohibul kurban, yang pertama, memakan daging kurbannya boleh.
membagikan seluruh bagian dari hewan kurban seperti daging, kulit, dan pakaian hewan kurban. Pakaian niku terutama kalau misalnya unta niku kan zaman riyin dados kendaraan. Namanya kendaraan kan ada pelananya, ada sepatunya, ada aksesoris hiasan lainnya. Itu harus dibagikan, disedekahkan, ngoten maksudnya. Ya. Lalu yang berikutnya menyedekahkannya kepada fakir miskin. Memberikan kepada orang yang berkecukupan sebagai hadiah, lalu memanfaatkan kulit hewan kurban. Ya, memanfaatkan. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban, yang pertama menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit maupun yang lainnya. Orang sudah kurban itu ya maunya sedekah, kok masih dijual lagi, nah, tidak masuk akal kan, katanya. Tidak boleh ya gitu. Memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah penyembelian. Nah niki Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita berkorban lalu kemudian misalnya ada orang yang ditugaskan untuk jagal, utawi menguliti, itu tidak boleh diberikan upah transport dari daging kurbannya. Kalau seandainya harus diberi upah, maka bukan dari hewan kurbannya tersendiri. Paham maksudnya nggih? Nggih. Jadi tukang jagalnya nanti diupai sampil setunggal mboten pareng. Nggih. Tapi kalau misalnya dia diberi hadiah, akadnya sebagai hadiah, sebagai pemberian bukan sebagai upah, itu boleh. Ngoten maksudnya nggih. Karena adanya hadis dari sahabat Ali tadi. Tetapi boleh diberi sebagai bagian dari penerima daging kurban. Niku maksudnya ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, beberapa permasalahan seputar kurban. Yang pertama berkaitan dengan panitia kurban. Kepanitiaan kurban pada saat ini sangat diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kurban. Dan kedudukannya sebagai orang yang membantu pelaksanaan kurban, membantu, ya. Dan berbeda kedudukannya dengan amil zakat. Napa bedane? Nek amil zakat itu memperoleh bagian dari zakat itu. Kan ada 8 golongan yang penerima zakat. Salah satu dari 8 itu adalah amil. Amil niku contohnya sinten? Lazismu, Basnas, ya, atau yang lainnya, lembaga lainnya. Itu namanya amil. Jadi mereka boleh mengambil bagian dari zakat yang dibagikan kepada 8 pihak itu, 8 golongan itu. Itu kalau amil zakat. Tapi kalau panitia korban bukan sebagai upah kalau menerima daging, ya. Kalau amil zakat kan sebagai upah kan begitu. Tapi kalau panitia korban itu bukan sebagai upah. Ini berdasarkan dalil-dalil dari hadis. Ada banyak ini nggih. Langsung saja kita pada kesimpulannya. Nah, ini dengan demikian dalam masalah kepanitiaan kurban dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, tugas dari panitia kurban adalah membantu sahibul kurban, membantu orang yang berkurban. Karena orang yang berkurban tidak mampu menyembelih sendiri, nguliti sendiri, kemudian membagikan sendiri, dibantu oleh panitia. Seandainya mau diurusi sendiri ya boleh gitu kalau mampu kan begitu ya. Terutama kalau sapi kan berat itu kan gitu. Oke. Yang kedua, fungsi panitia kurban untuk memudahkan penyelenggaraan kurban. Mulai dari pengadaan hewan kurbannya,
kemudian penyembelihannya, kemudian pembagian daging, penimbangan sampai habis, itu fungsi panitia gitu. Jadi panitia itu pelaksana dari orang yang berkurban. Lalu yang ketiga, panitia tidak boleh mengambilkan upah penyembelih dari hewan kurban. Namun dapat membebankan kepada sahibul kurban dengan cara musyawarah atau mengambil dari sumber lain. Nah, teng mriki patungane kalau warisannya pintenan per orang 3 juta lebih. Ngoten nggih. Ya. Lah itu nanti urunannya dibelikan hewan kurban semua atau yang ada sebagian untuk biaya operasional, Pak? Ya, untuk biaya operasional. Termasuk ada biaya operasionalnya ya, begitu ya. Nah, jadi kalaupun misalnya harus mengupah jagal, diambilkan dari bagian biaya operasional itu, begitu. Atau biaya-biaya lainnya, ngangkut dari tempat ternak itu ke sini dan lain sebagainya, ya gitu. Jadi itu. Karena adanya ini hadis dari Ali ini, bunyinya begini Bapak Ibu. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah memerintahkan kepadaku agar membantu dalam pelaksanaan kurban untanya dan agar membagikan kulit dan pakaiannya, dan beliau pun memerintahkan kepadaku agar aku tidak memberikan sedikit pun dari hewan kurban kepada jagal. Iya, Ali mengatakan kami memberikan upah jagal dari harta kami di luar binatang kurban itu maksudnya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, karena ini menyangkut masalah ibadah, harus kita sesuaikan dengan tuntunan dari Rasulullah melalui sahabatnya Ali ini, begitu. Jadi itu terkait dengan kepanitiaan. Nanti kalau setelah ini ada yang ditanyakan, monggo. Yang kedua, masalah kurban untuk atau atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, menurut keputusan Majelis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah, kurban untuk atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh. Ya, tidak boleh. Didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Qur'an, diantaranya surat An-Najm ayat 38-39. Yaitu alla taziru waziratu wizra ukhra wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Gitu. Jadi tidak boleh kecuali karena adanya nazar. Orang yang sudah meninggal itu dulu ketika hidup bernazar, tahun ini saya ingin berkurban, ternyata sudah wafat sebelum hari raya Idul Adha, dan itu disaksikan oleh keluarganya, anaknya atau yang lainnya. Kalau ada kemampuan, maka nazar itu harus dilaksanakan, gitu ya. Itu yang pertama, karena nazar untuk kebaikan harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, adanya wasiat dari orang yang sudah meninggal. Contoh, cung sumben aku nek kedisian kapundhut durung kurban, tulung kurban. Nah, contoh misalnya begitu, pesan kepada anaknya. Ternyata memang benar orang tua sudah meninggal duluan sebelum Idul Adha, maka anaknya harus melaksanakan wasiat itu, gitu. Jadi melaksanakan kurbannya karena adanya wasiat, bukan karena yang lainnya, gitu, atau karena adanya nazar tadi itu. Kalau tidak ada nazar, tidak ada wasiat, ya tidak boleh. Ya. Nah, ini
dalil-dalilnya Bapak Ibu ya. Sudah jelas sekali. Nah, gitu. Ya. Nah, kami tegaskan bahwa kurban itu ibadah sekeluarga. Maksudnya bahwa satu keluarga yang berkurban satu, bukan masing-masing anggota keluarga. Nah, pahala kebaikannya untuk satu keluarga, bukan hanya untuk orang yang berkurban itu sendiri. Nah, keluarga itu maksudnya baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi tidak perlu dikurbani, dengan sendirinya sudah mendapatkan pahala dari kurban orang yang masih hidup itu, gitu. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita berkurban ya atas nama orang yang masih hidup. Nanti orang yang sudah meninggal kalau masih punya ikatan keluarga pasti akan mendapatkan pahalanya, karena ibadah kurban ini beda dengan sholat Bapak Ibu. Kalau sholat kan kewajiban yang melekat pada masing-masing orang, tapi kalau kurban enggak, satu yang berkurban sudah mencakup keluarga. Kadang-kadang ada ungkapan engko ning akhirat sapi sitok ditumpai sak keluarga, ngoten niku, wedhus sitok ditumpai sak keluarga. Memang begitu ya. Jadi tidak perlu setiap anggota keluarga berkurban. Kalau misalnya atas nama suami boleh, atas nama istri juga boleh. Tahun ini atas nama suami, tahun depan atas nama istri boleh. Ya. Tapi walaupun tidak begitu juga tidak apa-apa gitu. Jadi itu maksudnya, nggih. Berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, ini juga perlu perhatian kita. Masalah menukar kulit sapi dengan seekor kambing ya. Langsung saja kepada kesimpulannya ini karena waktu nggih. Pemanfaatan kulit hewan kurban jika dikaitkan dengan perintah untuk membagikan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah disepakati Imam Bukhari dan Muslim yang telah disebutkan di atas, maka tentunya pemanfaatannya adalah untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi dengan keterangan di atas kiranya dapat disarikan bahwa boleh menjual kulit hewan kurban, kemudian hasil penjualan untuk membeli daging atau kambing yang selanjutnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima daging kurban. Yang dilarang adalah menjual kulit hewan kurban yang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi sahibul kurban. Sekali lagi, orang berkurban niatnya kan sudah bersedekah, termasuk kulitnya. Masuk mau dijual lagi kemudian hasil penjualannya diambil lagi oleh pekurban, itu tidak benar. Yang benar adalah ya disedekahkan lagi gitu, dan terutama kepada fakir miskin gitu. Jadi nanti kulitnya ya dimanfaatkan, dibagikan ya. Kalau tidak bisa secara utuh dalam bentuk kulit dijual boleh, tapi juga untuk kemudian dibagikan lagi begitu. Jadi itu caranya gitu ya. Dan bukan sebagai upah. Kalaupun diberikan sebagai hadiah, sebagai pemberian. Ya, akadnya seperti itu. Walaupun beda-beda tipis, tapi tetap harus dibedakan, okay. Yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita tanya jawab, masalah dana kurban dialihkan untuk membantu bencana sosial. Seandainya ada bencana sosial, teng mriki sering bencana banjir, jarang. Dulu sering, ya. Seandainya ada bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, kita jelaskan di sini. Di dalam Islam, ibadah ada yang dihukumi wajib, ada yang dihukumi sunnah. Di antara yang dihukumi wajib,
menyelamatkan jiwa yang terancam kematian. Kehidupan adalah salah satu dari 5 kemaslahatan yang karenanya harus dijaga, dipertahankan ya dengan segala kemampuan. Nah, jika seseorang tidak mampu berupaya untuk mempertahankan hidupnya, wajib bagi orang lain untuk memberikan bantuan dalam mempertahankan hidup orang yang tidak berdaya. Perbuatan membantu menyelamatkan jiwa orang lain seperti ketika terjadi bencana alam, baik adanya tsunami atau gempa lainnya, mendapatkan penghargaan dari Allah sebagai penyelamat kehidupan seluruh manusia. Ayatnya ini ya. Jadi barang siapa membunuh satu manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ya, mateni wong siji padha mbek mateni wong kakeh, kan gitu. Dan sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi menyelamatkan kehidupan ya. Di antara ibadah yang dihukumi sunnah itu adalah kurban ya, adalah ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini ya. Oleh karena itu, menghadapi dua macam ibadah ini, membantu kurban atau membantu kurban bencana atau berkurban, ada 3 alternatif pilihan. Yang pertama, bagi orang yang mampu untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkena musibah secara memadai dan sekaligus dapat melaksanakan ibadah kurban ya, 2 macam ibadah ini dapat dilaksanakan secara bersamaan, ya kurban ya membantu bencana kalau mampu. Bagi yang harus memilih salah satu di antara 2 macam ibadah tersebut, hendaknya didahulukan memberikan bantuan dalam rangka menyelamatkan kehidupan yang tertimpa musibah bencana. Tidak usah kurban, gitu. Kalau mampunya hanya 1. Yang ketiga, jika dana yang telah diserahkan kepada panitia kurban, hendaknya panitia meminta kerelaan calon orang yang akan berkurban untuk mengalihkan dananya kepada bantuan penyelamatan mereka yang tertimpa musibah. Namun jika calon sahibul kurban tidak merelakan, dana itu tetap harus sebagai dana ibadah kurban. Jadi panitia nggak boleh maksa untuk bencana, nggak boleh, karena orang yang berkurban ingin tetap berkurban. Jadi begitu Bapak Ibu, kalau seandainya itu ada musibah bencana dan waktu yang bersamaan juga berkurban, pilihannya seperti itu. Bapak Ibu para jamaah yang kami hormati, ini berkaitan dengan fikih kurban telah kami uraikan dari awal sampai akhir sesuai dengan fatwa atau putusan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Monggo salajengipun mbok pilih wonten ingkang perlu didiskusikan, ditanyakan, kami berikan kesempatan waktu. Oke. Terutama dari para panitia yang akan melaksanakannya nanti seperti apa. Mbok pilih wonten. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapi. Oh ngaten nggih. Nggih. Baik. Nggih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari segi umur untuk kambing minimal adalah 1 tahun, sedangkan untuk sapi minimal 2 tahun. Nah, kalau untuk unta 5 tahun, tapi teng mriki kan boten wonten unta, nggih. Jadi itu. Jadi
Nah, biasanya kambing kalau sudah berumur 1 tahun niku mesti wonten sungune. Nah, sapi juga begitu, kalau sudah 2 tahun mesti ada sungune, kan begitu. Atau gini wow, istilah bakul wedhus, bakul sapi, untune sampun koel. Nah, koel cirine sampun koel niku berarti sampun umur. Nek tasih pedet dereng pareng didamel kurban. Tasih cempe dereng pareng didamel kurban. Dan jenis hewannya yaitu, Pak, kambing, sapi, unta. Sebab ngeten, tahun 2023 kalau nggak salah, itu di daerah Papua, di sana kan Muslim niku minoritas sedikit, ya. Non Muslim yang paling banyak. Tapi mereka menjaga kerukunan antar umat beragama. Ketika hari raya Idul Kurban, ada orang non Muslim yang ingin membantu orang Muslim dengan memberikan hewan kurban. Karena mereka tidak tahu fikih kurban, yang diberikan bukan sapi tapi babi. Ya, enggak boleh, ya, enggak boleh. Jadi babi bahkan haram, kan begitu, ya, haram. Seandainya pun sapi ya nggak boleh, karena dari non Muslim tidak boleh. Jadi salah satu syarat orang yang berkurban adalah Muslim, orang Islam. Kalau orang non Muslim tidak perlu berkurban, karena orang non Muslim tidak ada ikatan dengan syariat agama Islam. Dados ngoten, nggih, umur binatang kurban ngoten, Pak, nggih. Nggih. Wonten malih, monggo. Nggih, Pak, monggo. Pripun? Kuda tidak boleh. Iya. Walaupun harganya lebih mahal, tidak boleh, ya. Jadi yang boleh sapi atau kebu. Kerbau tadi itu, karena kerbau itu sejenis dengan sapi, ya, menurut para ulama boleh. Tapi kalau kuda tidak boleh. Walaupun kuda harganya lebih mahal. Jadi tidak sejenis dengan sapi. Ngoten nggih. Nggih. Kalau kambing, baik kambing Jawa ataupun kambing gibas boleh kedua-duanya. Nggih. Monggo wonten malih Bapak Ibu. Sampun cekap nggih. Insyaallah ini mudah kita pahami, dan monggo selanjutnya kita laksanakan sesuai dengan putusan tarjih ini, karena ini sudah disarikan dari dalil-dalil baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis. Kami turut berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu yang tahun ini berkurban, semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.